Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam suasana yang lebih ceria lagi. Ya, kita sudah sampai pada bab yang keempat. Bab pertama kita bicara tentang teks berita, sudah kita lalui bersama. Yang kedua tentang iklan, slogan, dan poster, sudah. Dan yang ketiga adalah tentang teks eksposisi. Hari ini kita akan berbicara tentang indahnya berpuisi. Ya. Mungkin ini materi yang ekspresif, ya, perlu didengarkan dengan baik. Oleh karena itu, tapi sebelumnya, ya, Bapak sampaikan bahwa materi kita sekarang ini adalah indahnya berpuisi dengan segala permasalahan. Baiklah, anak-anak. Apa sebenarnya puisi itu? Pasti pertanyaan Anda seperti itu kan? Apa sebenarnya puisi itu? Nah, sebenarnya puisi itu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa. Hanya orang-orang, para ahli, para pakar yang mendefinisikan puisi itu hanyalah untuk membatasi saja sebenarnya. Karena puisi itu bersifat bebas, ya, nggak terbatas, ekspresif, imajiner itu puisi. Jadi puisi itu kalau kita anggap saja berikan semacam gambaran kecil tentang puisi itu sebenarnya adalah penyampaian gagasan atau mengekspresikan perasaan. Perasaan itu kan ada macam. Kalau dalam bahasa anak mudanya nano-nano, ada asam, asin, manis dan sebagainya. Ada perasaan sedih anak-anak, ada perasaan bahagia, ada perasaan marah, kesal, ya, orang-orang bilang bete gitu lah, nggak ngerti kalau udah tua. Jadi perasaan itu beraneka ragam, itu bisa disampaikan dengan puisi dengan menggunakan kata-kata yang indah. Nah, jadi puisi itu seperti itu. Misalnya anak lagi jatuh cinta, oke, nah ini pasti akan menarik kalau urusan jatuh cinta. Anak bisa menggunakan puisi untuk menyampaikan perasaan anak. Bagaimana perasaan terhadap si A, si B dan lain sebagainya. Itu puisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat indah dan tersembunyi. Banyak orang tidak mengerti tentang puisi, tidak bisa memaknai puisi itu. Sebenarnya puisi itu apa? Tidak bisa. Karena itu rasa, tidak matematika. 2 tambah 2 pasti 4. Puisi nggak selalu begitu. Bapak mengatakan merah bukan berarti merah yang sebenarnya. Ya, cintaku bagai darah. Itu berbeda maknanya, itu dalam banget, dalam. Ya, oke, seperti itu. Jadi pemahaman tentang puisi itu bisa kita simpulkan adalah puisi itu sebenarnya adalah sebuah pengekspresian jiwa, ya, dengan kata-kata yang indah. Boleh kita simpulkan seperti itu. Walaupun itu bukan mati, bukan dogma, bukan pasti seperti itu. Tidak. Itu hanya sebuah kesimpulan kita saja dari sekian definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Tidak ada yang bisa membatasi puisi. Ya, kita tidak tahu. Kita tahu dalamnya lautan, tapi dalamnya puisi itu tidak bisa diraba. Nah, itu pengertian puisi. Nah, kemudian kita akan masuk kepada unsur-unsur yang harus dibicarakan yang termasuk dalam puisi. Ada 4 unsur, anak. Ya, yang pertama adalah majas. Atau orang bilang gaya bahasa. Kan mungkin di kelas 7 sudah diajarkan ada macam gaya bahasa. Yang top, personifikasi, metafora, hiperbola, ironi, ya. Macam-macam. Ada di buku, lihat halaman 92, 93 itu ada di buku. Kita baca-baca. Kemudian yang kedua, dalam sebuah puisi itu harus mengandung irama atau musikalitas. Makanya ada orang mengatakan, ayo kita bermusikalisasi. Nah, sebuah puisi bisa dijadikan lagu karena irama yang dimiliki. Misalnya anak kalau pernah lihat di YouTube Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko Damono itu banyak sekali orang memusikalisasikan, ya, itu luar biasa.
Mungkin ya kita bersedih karena sang pengarang baru-baru ini dipanggil sama Tuhan. Jadi Sapardi Djokodono yang mengarang Hujan Bulan Juni itu sudah menghadap Tuhan. Mudah-mudahan dapat tempat yang baik ya. Nah itu puisinya luar biasa terkenalnya, banyak yang menyukai. Yang ketiga, kata-kata yang kita pakai dalam puisi itu harus lebih condong, bukan harus ya, lebih condong kepada konotasi. Jadi makna yang menyimpang. Seperti Pak katakan tadi, ya, mata itu kan ini, itu yang sebenarnya mata hatimu. Nah itu udah beda, itu mata hati itu mana tempat mata hati, di mana diletak apa nggak bisa. Ya seperti itu. Jadi itu konotasi, ya, berkonotasi. Misalnya Pak membuat puisi begini, di puri-puramu. Nah, pura itu bukan berarti tempat untuk sembahyang, enggak. Di puri-puramu. Oh, itu maknanya dalam banget. Kalau anak lebih serius lagi, hubungi Pak nanti ya. Oke. Yang berikut adalah kita harus menggunakan kata-kata bersimbol atau pelambang, ya, pelambang. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian. Dan puisi juga seperti itu, lambang. Ya, misalnya puisinya Khairil Anwar kalau anak pernah tahu, ya, puisi Khairil Anwar, misalnya cintaku jauh di pulau. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Masa sih rumah bisa cerita? Nah itu kan simbol-simbol itu. Rumah tua itu apa? Jangan berpikir rumah tua itu rumah kosong. Enggak lah. Rumah tua itu adalah sebuah kekosongan jiwa. Kekosongan jiwa yang dalam karena dia ditolak oleh Sri Hayati. Itu ada kisahnya kan? Oke. Nah seperti itu. Pak berikan sedikit dulu, nanti terlalu banyak nanti anak capek nanti. Oke, yang berikut adalah yang terakhir. Puisi itu, unsur puisi itu bersifat imajinasi, imajinatif. Imajinasi itu artinya sesuatu khayalan tetapi menjadi nyata. Itu dalam bahasa spiritualnya disebut dengan istilah intuisi, ya, intuisi. Makanya bagi yang menyukai menulis puisi itu harus setiap hari ada kertas di sakunya, karena intuisi itu akan muncul tiba-tiba. Kadang-kadang kita sedang berada di kamar kecil, tiba-tiba muncul ide, harus ditulis. Kalau nggak itu hilang. Itu imajiner namanya, imajinasi, intuisi, puisi itu. Nah, makanya ada sebuah puisi begini, ya, yang bercerita begini. Orang semua akan terimbas bahaya, tapi hanya aku yang selamat. Aku bersembunyi di kedalaman puisi. Wih, maknanya dalam kan? Ya, dia sembunyi di kedalaman puisi. Berapa sih dalamnya puisi itu? Dalam laut bisa diukur. Dalam puisi siapa tahu. Ya, nah itu puisi-puisi. Nah kemudian kalau anak lihat di buku, ya, nah, lihat di buku kita punya banyak sekali puisi. Ada Hujan Bulan Juni, kemudian Gadis Peminta-Minta. Ya, kemudian ada karya W.S. Rendra. Kalau Rendra itu anak-anak, kalau Pak ceritakan Rendra itu sampai pagi bisa. Banyak sekali cerita tentang Rendra, tapi belum saatnya. Nanti kalau anak memang mendalami puisi, Pak akan ceritakan tentang Rendra. Nah, tapi kali ini Bapak akan bacakan sebuah puisi dan anak simak dengan baik. Barangkali begini cara Mbak. Tapi jangan berpikiran salah. Setiap kepala, setiap orang memiliki gaya baca puisi yang berbeda. Itu tidak boleh saling tiru-meniru. Jadilah dirimu sendiri dalam membaca puisi. Oke nak? Selamat menyimak puisi berikut ini. Join. Ya, baiklah anak. Setelah tadi anak mendengarkan penjelasan tentang pengertian puisi dan unsur-unsurnya, nah sekarang Bapak akan bacakan atau dalam bahasa puisinya Bapak akan deklamasikan sebuah puisi. Ya, dalam membacakan atau mendeklamasikan sebuah puisi itu kita boleh menggunakan properti
misalnya apa yang anak inginkan sehingga masuk dalam suasana puisi. Jadi tergantung makna puisi. Baik, nah seperti ini misalnya Bapak menggunakan alat yang sederhana seperti ini. Ya, baiklah. Bapak akan membacakan puisi yang sudah lama, ya. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ini bisa anak tangkap maknanya. Jangan berpikiran negatif, ya. Cari makna yang terdalam dari sebuah puisi. Karena puisi itu adalah sesuatu yang sangat, ya, sesuatu yang sangat imajinatif. Jadi tidak bisa seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 1 nggak bisa. Ya, ini 1 tambah 1 bisa jadi 100. Itu puisi. Baik. Judulnya adalah Pesan Seorang Pencopet pada Pacarnya. Siti, kini aku mulai ngerti keadaanmu. Takkan lagi aku maksamu untuk nikah padaku dan lari dari lati yang nyaram. Hidupmu sudah lumayan, Siti. Dari babu jadi selir kepala jawatan. Apalagi nikah padaku hanya akan merusak keberuntungan. Hidupmu terang repot sebagai seorang copet. Nasibku untung. Ini bukan ngesah, tapi aku bukanlah bapak yang baik bagi janin yang lagi kau kandung. Cintamu padaku tak pernah aku sangsikan, tapi cinta Siti hanya nomor 2. Yang utama, carilah keselamatan. Hati kita mesti ikhlas berjuang untuk masa depan anak kita. Jangan ragu-ragu menipu lelakimu, kuras hartanya selagi kau. Iya, itu adalah cuplikan dari puisi. Kalau Pak teruskan panjang, nah nanti Anda bisa cari puisi itu pada YouTube dan lain sebagainya. Ya, nah nanti Pak akan sampaikan ya materi yang lain yang berkaitan dengan evaluasi. Nah, sekian dulu anak, sampai jumpa lagi.